Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Nah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki buku tema 4 ya. Ini tema baru, kita akan memasuki tema baru yaitu tentang kewajiban dan hakku. Kita akan belajar di subtema 1 yaitu peranku di rumah, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita membaca basmalah ini, kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan memberitahu dulu, akan memaparkan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat mengingat kembali penggunaan kata tanya dengan tepat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan telaah, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban anggota keluarga dengan tepat. Jadi, itu 3 tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Allah telah menciptakan manusia secara sempurna beserta aturannya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Aturan-aturan tersebut memuat hak dan kewajiban manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat hingga akhirat. Jadi, kita sebagai manusia memiliki aturan yang mana aturan ini memuat kewajiban dan hak kita terhadap sesama manusia atau sesama makhluk. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Apa teman-teman? Oke, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang berhak kita terima atau kita dapatkan. Kemarin di tema 3 kita sudah belajar juga ya teman-teman tentang kewajiban dan hak terhadap anggota keluarga, setiap anggota keluarga. Nah, teman-teman, kewajiban dan hak ini tidak bisa dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban dan hak ini harus seimbang, karena ketika kewajiban dan hak itu dilakukan secara seimbang, maka hidup kita akan nyaman, harmonis, dan bahagia. Jadi, jika teman-teman ingin hidup nyaman, harmonis, dan bahagia, nah berarti teman-teman harus menyeimbangkan antara kewajiban dan hak kita. Di setiap rumah pasti ada peraturan yang dibuat oleh keluarga. Nah, peraturan ini yang terdiri dari kewajiban dan hak. Peraturan dibuat untuk diikuti oleh semua anggota keluarga. Siapa aja ya anggota keluarga? Ada yang tahu? Siapa aja? Ayah, bunda, dan anak. Itu adalah anggota keluarga inti. Misalnya nih teman-teman, menghormati orang tua merupakan salah satu kewajiban seorang anak. Nah, sedangkan mendapatkan kasih sayang merupakan salah satu hak dari seorang anak. Kemarin di tema 3 juga teman-teman sudah belajar ya mengenai kewajiban dan hak dari anak, ayah, dan bunda. Nah, teman-teman, selain menghormati orang tua, ada pula kewajiban seorang anak di rumah. Yang pertama yaitu membantu pekerjaan rumah. Nah, teman-teman berkewajiban untuk membantu ayah dan bunda. Contohnya, membantu membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, lalu membantu ayah dan bunda menyuci piring, nyuci mobil, dan lain sebagainya. Itu merupakan kewajiban juga seorang anak. Lalu, kewajiban seorang anak yang di rumah yang kedua yaitu mendengarkan dan patuh pada perintah orang tua ketika ayah dan bundanya memberikan nasihat. Nah, teman-teman harus mendengarkan dan teman-teman harus patuh terhadap perintah orang tua sebagaimana
Ada hadis yang mengatakan ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, maka teman-teman ketika misalkan teman-teman patuh dan mendengarkan orang tua, maka Allah akan sayang terhadap teman-teman. Lalu, kewajiban seorang anak di rumah yang ketiga yaitu menyayangi ayah, bunda, kakak, dan adik. Dengan kita menyayangi ayah, bunda, kakak, dan adik, insya Allah keluarga kita akan harmonis dan akan nyaman ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, perhatikan pada slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya terdapat kalimat tanya yang berbunyi, selain itu apa saja kewajiban seorang anak di rumah? Nah, kira-kira apa itu kalimat tanya? Ada yang masih ingat apa itu kalimat tanya? Apa teman-teman? Oke, kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dan isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh suatu jawaban tentang suatu masalah atau suatu keadaan. Nah, kira-kira apa saja ya kalimat tanya atau apa saja kata tanya yang sering digunakan pada kalimat tanya? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pembelajaran di tema 3? Oke, nah sebelumnya kita kembali merumuskan kata tanya yang sering digunakan pada kalimat tanya menggunakan mind map berikut. Di sini ada kata tanya. Nah, kata tanya pertama yang sering digunakan pada kalimat tanya yaitu adalah kata apa? Kata tanya apa? Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda, perbuatan, keadaan, atau situasi. Contohnya, apa yang dilakukan ibu ketika di pasar? Nah, itu menanyakan perbuatan apa yang ibu lakukan ketika di pasar. Lalu, kata tanya yang kedua yaitu siapa? Siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Misalkan, siapa yang pergi ke pasar? Itu menanyakan siapa orangnya, seperti itu. Lalu kata tanya yang ketiga itu ada kata tanya mengapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan apa teman-teman? Alasan. Oke, good job. Selanjutnya kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya teman-teman, misalkan berapa kucing yang dimiliki oleh Salman, berarti menanyakan berapa jumlahnya gitu. Lalu kata tanya berikutnya yaitu ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Lalu selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan proses atau kejelasan dari suatu hal. Contohnya, bagaimana cara membuat kue apem. Berarti itu menanyakan apa saja prosesnya, seperti itu. Oke? Dan terakhir yaitu adalah kata tanya di, ke, dan dari mana. Itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda, perbuatan, keadaan, dan situasi. Contohnya kalau kemana. Kemana itu berarti menanyakan apa teman-teman? Tempat. Lalu di mana berarti menanyakan benda. Lalu dari mana? Menanyakan situasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalimat tanya itu terdiri dari beberapa kata tanya yang sering digunakan seperti apa, siapa, mengapa, berapa, kapan, bagaimana, di, ke, dan dari mana. Itu yang biasanya digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, teman-teman, selain kalimat tanya, ada juga kalimat saran. Kira-kira apa sih kalimat saran? Ada yang tahu? Apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Nah, biasanya dalam memberikan saran kepada seseorang harus dengan adab yang baik, seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Nah, berikut adalah langkah-langkah memberi saran. Langkah yang pertama, temukan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, buatlah kalimat saran dengan baik. Hindari kalimat yang menuduh atau menyindir. Jadi kalimat saran ini tidak boleh menuduh atau menyindir ya teman-teman. Karena kalimat saran ini adalah kalimat yang berisi nasihat atau ide atau solusi untuk seseorang. Lalu yang keempat itu sampaikan dengan cara baik, tidak berteriak atau tidak dalam keadaan marah. Dan yang kelima yaitu jika memungkinkan sampaikan saran tidak di depan umum. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja ketika kita memberikan saran di depan umum, orang yang kita kasih saran itu bisa merasakan sakit hati seperti itu atau tidak nyaman karena diberikan saran di depan orang banyak. Nah, teman-teman, kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya dan seharusnya, yang nantinya diikuti dengan lanjutan kalimat sarannya. Seperti itu ya, teman-teman, langkah-langkah dalam membuat kalimat saran. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ada dua gambar. Tentukan kalimat saran. Nah, gambar yang pertama itu ada Jono yang sedang makan sambil tiduran, sambil nonton TV. Nah, kira-kira baik gak ya teman-teman makan sambil tiduran? Baik atau tidak? Tidak. Nah, sekarang sarannya bagaimana ya? Kira-kira kalimat sarannya untuk memberikan saran atau solusi agar Jono ini tidak makan sambil tidur. Bagaimana? Oke, good job. Nah, ini contohnya. Contoh kalimat sarannya yaitu sebaiknya Jono makan sambil duduk karena tidak baik makan sambil tidur itu ya, teman-teman ya. Oke, good job. Good job teman-teman. Terima kasih. Lalu di sini ada gambar kedua. Gambar kedua itu ada kertas yang disobek-sobek, lalu berantakan dan berceceran. Kira-kira kalimat saran untuk gambar berikut apa ya? Ada yang tahu? Apa teman-teman? Oke, seharusnya kita tidak merobek kertas dan merapihkan kertas yang berserakan. Itu salah satu contoh kalimat saran yang ada pada gambar. Nah, untuk teman-teman, silahkan cari kalimat saran yang lainnya. Tapi tidak lupa kalimat saran itu diawali dengan sebaiknya atau seharusnya dan menggunakan kalimat yang baik. Oke, good job teman-teman. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan kewajiban dan hak itu harus seimbang. Sebagai anak soleh, kita harus melaksanakan kewajiban terhadap orang tua maupun di rumah dengan baik. Dengan dilaksanakannya kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak, baik itu hak untuk di dunia maupun hak untuk di akhirat nanti. Hak di akhirat itu apa teman-teman? Apa? Oke, good job. Hak kita di akhirat yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bunda Nurja cukupkan sampai di sini. Mari bersama-sama membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak. Sekian dari Bunda Nurja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih banyak.